Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini, seberapapun kami yang ada, kami mau belajar dari Engkau sendiri. Berikan bagi kami kemampuan untuk memahami apa yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan, sehingga kami bisa praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa benar-benar menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kehidupan kami tidak hanya menyenangkan bagi Engkau, tetapi juga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Berikan pewahyuan dan hikmat kepada kami malam hari ini saat kami belajar dari firman Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku firman juga, bukan hanya sekedar orang-orang yang mendengar dan membaca firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah bicara banyak hal lah ya. Pertama, kita sudah tahu tentang otoritas dari firman Tuhan, bahwa segala sesuatunya itu firman Tuhan menepati posisi yang paling atas, yang menjadi satu kebenaran yang sejati, dan segala sesuatu yang kita terima yang berkaitan tentang Tuhan, berkaitan tentang pribadinya, berkaitan tentang apapun yang dia lakukan, itu perlu kita lihat kembali dari dalam firman Tuhan. Karena Allah tidak akan pernah melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu kepada kita yang bertentangan dengan firman yang ada, yang sudah yang tertulis bagi kita. Karena dari situlah kita bisa tahu bahwa ini benar-benar dari Tuhan atau bukan. Karena seringkali yang jadi permasalahan bagi kita itu bisa istilahnya kita itu bisa bertanya-tanya, apakah misalnya yang mau kita lakukan, misalnya kita ada dorongan untuk melakukan sesuatu, begitu kan? Apakah ini memang berasal dari Tuhan, berasal dari diri kita sendiri, atau mungkin bahkan berasal dari si jahat. Jadi kalau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita bisa mengetahui bahwa ini memang berasal dari Tuhan. Dan ini juga yang untuk menguji segala sesuatunya. Jadi sejak dari awal saya katakan, apapun yang saya sampaikan atau siapapun yang menyampaikan segala sesuatu berkaitan tentang Tuhan, marilah sama-sama cek kembali ke dalam Alkitab, apakah memang benar seperti itu ataukah berbeda. Kalau memang benar, ya kita percayai. Kalau tidak benar, ya sudah dibuang saja, nggak usah diingat-ingat, nggak usah dipusingkan, dibuang saja. Nah, setelah itu kita juga sudah berbicara tentang waktu kita dihadapkan dengan kebenaran, gitu kan, apa yang kita anggap dulunya sebagai satu kebenaran, kemudian waktu kita lihat di dalam firman Tuhan ternyata ada hal lain, firman Tuhan mengatakan hal yang berbeda, seperti apa respon kita? Apakah kita tetap memegang apa yang kita anggap sebagai kebenaran itu merupakan hal yang paling mutlak sehingga kita lupakan apa yang dikatakan firman Tuhan, atau sebaliknya kita mau merendahkan hati kita dan kita mau berubah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, dari sini kembali kepada kita masing-masing, dan tidak ada satupun dari kita yang bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Saat kita berbicara tentang kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan, karena masing-masing orang memiliki kepercayaannya sendiri-sendiri. Tetapi memang kita bisa menunjukkan beberapa fakta, kita bisa menunjukkan ini loh kebenarannya begini, begini, begini. Bagaimana kamu percaya atau tidak, itu terserah kamu. Kita tidak bisa untuk memaksa orang untuk percaya sesuatu. Sama juga kita tidak bisa memaksa orang untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena itu tidak akan berasal dari dalam hati. Misalnya kan, kita bicara sama orang, kamu harus terima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia nggak mau, kemudian kita keluarkan parang misalnya, kita ancam dia, kalau kamu tidak terima Yesus maka ku tebas lehermu, misalnya begitu kan. Kita keluarkan itu, orang itu mungkin bisa oke lah aku percaya gitu kan, tapi bukan berasal dari hati. Jadi kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak bisa dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Karena itu biarlah segala sesuatunya berjalan dengan apa adanya, dan kita mempercayai ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan sendiri yang bekerja di dalam setiap orang yang berjumpa dengan kita, yang kita beritakan kabar baik. Nah,
minggu lalu kita sudah bicara tentang hati nurani. Bagaimana kita tidak hidup oleh hati nurani yang jahat. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 kita sudah membaca bersama-sama tentang apa itu hati nurani yang jahat. Jadi hati nurani yang jahat adalah saat Allah mengatakan bahwa aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu. Semuanya itu sudah diselesaikan oleh karya Kristus, oleh kematian Kristus, oleh korban Kristus yang sekali untuk selama-lamanya. Jadi dari sisi Tuhan sudah tidak lagi mengingat-ingat akan dosa-dosa dan kesalahan kita, akan tetapi kita sendiri masih mengingat dosa dan kesalahan kita masih melihat segala sesuatu yang buruk dari diri kita. Nah, itu yang disebut sebagai hati nurani yang jahat. Marilah kita memiliki hati nurani yang bersih, yang murni, di mana kita bisa menghadap kepada Tuhan dengan keberanian, ya kan? Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke ayat yang ke-22. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Karena apa? Karena di atasnya. Ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini hal yang luar biasa. Karena kita perlu ingat bahwa ini kan surat Ibrani ya. Surat Ibrani itu dituliskan kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita berbicara tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, di sana kita harus mengingat bahwa mereka mempunyai sebuah sistem yang khusus yang mereka miliki. Mereka memiliki sistem hukum Taurat, di mana mereka bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan itu punya peraturan, ada peraturannya, yaitu melalui hukum Taurat. Bagaimana cara datang kepada Tuhan, bagaimana cara untuk menyembah Tuhan, bagaimana cara memberikan korban, bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan permasalahan dosa-dosa mereka, yaitu dengan cara membawa korban supaya dosa-dosa mereka bisa ditutupi, supaya mereka tetap bisa menerima berkat dari Tuhan. Jadi ini berupa satu tatanan yang sudah dipahami oleh semua orang Yahudi. Nah, saat kita membaca di dalam kitab Ibrani, banyak orang mengatakan bahwa kitab Ibrani memang kitab yang cukup sulit untuk dipahami, karena untuk kita bisa memahami kitab Ibrani, kita harus tahu adat istiadat, tata cara, dan juga isi apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, kebiasaan orang-orang Yahudi. Karena itu di sini kan dikatakan di ayat yang ke-19, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini kan tempat kudus ini di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa, nggak usah bahasa asli, di dalam bahasa Inggris atau di Indonesia kita ada satu Alkitab lagi, terjemahan Indonesian Modern Bible. Nah, di sini dituliskan bahwa oleh darah Yesus sekarang dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau berbicara tentang ruang Maha Kudus ini merupakan satu ruang yang tidak boleh sembarang orang bisa masuk kalau berbicara tentang orang Yahudi. Jadi di dalam tata cara tabernakel atau bait suci, di sana mereka memiliki cara di mana seseorang itu bisa masuk. Jadi tatanan bait suci itu modelnya seperti ini. Jadi begini ya. Di sini ada halaman atau pelataran. Kemudian di dalam sini ada ruang kudus. Di dalam sini, di dalam lagi ada ruang Maha Kudus. Ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Nah, yang bisa masuk ke dalam ruang kudus ini, yang di sini itu adalah hanya para imam.
para imam saja yang bisa masuk ke dalam ruang kudus. Jadi orang Israel biasa yang mereka kalau mereka bukan seorang imam, mereka tidak bisa masuk ke sini. Di dalam ruang kudus ada beberapa peralatan yang ada di dalamnya. Ada misalnya ada menorah itu kan, kaki dian, isinya berapa? 7 ya. Ada kaki dian. Kemudian ada meja roti sajian dan ada mesbah ukupan. Ini ada di dalam ruang Maha Kudus. Sedangkan di ruang kudus. Sedangkan di ruang Maha Kudus di sana ada tabut perjanjian. Nah, saya nggak pinter gambar, jadi anggap saja ini adalah tabut perjanjian. Jadi ada tabut. Tabut perjanjian, dan ini merupakan lambang kehadiran Tuhan. Dan sekali lagi di ruang kudus itu ada apa? Ruang kudus ada kaki dian, ada meja roti sajian, di mana mereka membuat 12 roti tak beragi ya, roti bundar ditaruh di sana jadi korban unjukan. Nah, itu nanti bisa dilihat di imamat atau di keluaran juga ada, ulangan juga ada. Yang ketiga ada mesbah ukupan. Ukupan itu kayak kemenyan gitu ya. Jadi mesbah kemenyan. Kemudian di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Nah, ada tabut perjanjian. Yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini hanya imam besar. Imam besar saja yang bisa masuk ke sana, dan itu pun dilakukan 1 kali 1 tahun. Jadi tidak setiap hari imam besar bisa datang ke sana. Jadi satu kali dalam 1 tahun, tujuannya adalah untuk membawa korban untuk pendamaian, untuk mendamaikan bangsa itu dengan Allah, sehingga dalam waktu satu tahun ke depan bangsa Israel tetap diberkati karena dosa-dosa seluruh bangsa itu ditutupi, ya kan? Ditutupi oleh darah. Jadi waktu imam besar masuk ke dalam itu kan, sebelum dia masuk dia harus menyucikan dirinya sendiri, dia harus membasuh dirinya dan sebagainya. Semua cara untuk menyucikan itu ada di dalam hukum Taurat. Kemudian dia sudah membawa darah lembu betina, ya kan, dia bawa darah ini masuk ke dalam. Kemudian yang dia lakukan, dia celupkan tangannya ke dalam darah itu, dia bersihkan 1 kali di atas tabut perjanjian, di atas tudung pendamaian situ 1 kali. Kemudian dia bersihkan 7 kali di hadapan tabut perjanjian. Itu yang dia lakukan. Setelah itu dia keluar. Nah, jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, yang luar biasa adalah pada saat kita sudah memiliki Yesus yang telah menjadi korban yang terakhir, dan dia adalah korban yang sekali untuk selama-lamanya. Artinya tidak ada lagi korban selain Yesus. Jadi untuk apapun, untuk dosa apapun, hanya korbannya sekali, dan itu sudah dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita punya hal yang lain, dan misalnya kita melakukan dosa dan sebagainya, kalau kita menginginkan supaya ada korban lagi, itu sudah nggak mungkin lagi, karena Yesus nggak mungkin datang lagi untuk mati kedua kalinya bagi kita. Dia mati sekali untuk selama-lamanya bagi kita. Sehingga di ayat yang ke-19 dikatakan sekarang dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tidak hanya imam besar saja yang bisa masuk, tapi sekarang oleh darah Yesus, oleh darah yang diberikan oleh Yesus bagi kita, dicurahkan bagi kita, maka kita bisa masuk ke sana. Awalnya kalau di dalam perjanjian lama, yang bisa masuk ke sana hanya imam besar, ya kan? Imam besar itu selalu dari orang Yahudi, tidak boleh orang dari bangsa lain, selalu dari orang Yahudi. Atau imam pun hanya bisa masuk ke dalam ruang kudus. Jadi orang dari bangsa-bangsa lain seperti kita, orang dari bangsa-bangsa lain seperti kita tidak akan mungkin bisa masuk ke ruang kudus dan ruang Maha Kudus.
dari orang Yahudi pun hanya suku Lewi yang bisa diizinkan untuk menjabat jabatan imam, dan juga dia yang bisa melayani di dalam tabernakel ini. Jadi dengan demikian darah Yesus memberikan sebuah cara yang luar biasa, karena sekarang kita dikatakan dengan penuh keberanian. Pada waktu itu nggak ada orang yang berani masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau seandainya mereka coba-coba untuk melakukannya, ya mereka takut akan konsekuensinya gitu kan. Bahkan bagi orang Yahudi kan, mereka ada hukum yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena itu mereka tidak akan pernah menyebut nama Yahweh gitu kan. Mereka takut, karena mereka takut kalau itu menyebut dengan cara sembarangan, sehingga setiap kali ada muncul tulisan Yod He Vav He itu mereka mengatakan Adonai, yang mereka sebut sebagai Tuhan mereka. Nah, tapi sekarang dengan penuh keberanian, artinya kita punya akses sampai masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus adalah letak dari tabut perjanjian. Letak tabut perjanjian juga bisa dikatakan berbicara tentang tahtanya Allah sendiri. Artinya kita bisa dengan berani masuk sampai ke tahtanya Allah. Jadi kita nggak berada di pelataran, nggak berada di luar saja, tapi kita bisa masuk sampai berjumpa dengan Allah. Dan kita bisa melakukan itu dengan berani. Kalau di zaman perjanjian lama, pada waktu misalnya di Yerusalem, di Bait Suci kan, yang bisa masuk ke daerah Bait Suci itu hanya orang Yahudi saja. Orang dari bangsa lain ada di luar, di pelataran. Dan di situ adalah yang tempat di mana mereka menjual, ada tukang penukar uang, ada yang jual merpati, ada yang jual kambing. Ingat nggak ceritanya? Waktu Yesus datang ke sana, dan kemudian Yesus melihat di Bait Suci itu, bagian di pelataran itu, orang-orang lagi berjual beli di sana. Dan kemudian Yesus marah, dia membuat cambuk, dia cambuk mereka dia balikkan meja penukar uang. Masih ingat ya? Nah, itu yang terjadi karena Yesus mengatakan bahwa rumahku harusnya menjadi rumah doa segala bangsa, tapi kalian menjadikannya sebagai sarang penyamun, gitu kan? Jadi artinya orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu pada waktu itu kalau mau berdoa kepada Yahweh, kepada Elohim, mereka hanya bisa sampai di pelataran. Waktu begitu mereka berusaha mau berdoa gitu kan, ada suara mbek gitu kan, ada orang-orang lagi nukar-nukar uang. Jadi ada banyak keributan di sana sehingga mereka tidak bisa berdoa. Maka Yesus mengusir mereka, mengusir orang-orang yang berjualan di sana. Nah, dari ayat ini di dalam Ibrani pasal yang ke-10, sekarang kita bisa masuk langsung, punya akses kepada Tuhan, kepada Allah, tanpa ada hal yang menghalangi kita. Kenapa? Karena ada darah Yesus. Kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus yang telah dibukakannya bagi kita melalui jalan yang baru dan yang hidup, yang melintasi tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Jadi ada jalan yang baru dan yang hidup. Nah, ini ada direkam ya. Nanti bisa disaksikan ulang di YouTube. Memang ada direkam. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan baru. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi di antara ruang kudus, di antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus ini ada yang namanya tabir. Ada tabir di sini. Atau tirai. Ada tirai atau tabir. Nah, kita ingat pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, pada waktu dia mengatakan sudah selesai itu kan, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang besar, kemudian bait Allah itu, tirai bait Allah itu terbelah dari atas sampai bawah kan, terbelah semuanya. Ingat ya peristiwa itu ya.
Nanti bisa dibaca di kitab-kitab Injil. Di sana bisa kita temukan tentang hal ini, bahwa tirai bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-1 dalam Ibrani pasal yang ke-10 dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, atau bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Atau di pasal yang ke-9 bentar ya. Di pasal yang ke-9 ayat yang pertama dibilangkan bahwa perjanjian yang pertama itu punya peraturan untuk ibadah, untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Kemudian ada satu kemah, bagian paling depan ada kaki dian, ada meja dengan roti sajian. Ini disebut tempat yang kudus, ya kan? Di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Nah, di sini ada mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian, dan seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian ada buli-buli dan selanjutnya. Ini bagaimana caranya tempat itu diatur. Imam-imam senantiasa masuk ke kemah itu untuk melakukan ibadah. Tapi dalam kemah yang kedua, yaitu ruang maha kudus, itu hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan dia harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Nah, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Jadi di dalam perjanjian lama itu jalan untuk masuk ke dalam ruang maha kudus itu enggak terbuka, karena hanya imam besar saja yang bisa masuk, yaitu selama kemah yang pertama itu masih ada. Dan ini semua adalah kiasan. Nah, ini harus diperhatikan, ini semuanya adalah kiasan, artinya sebuah lambang dari masa yang sekarang itu. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Nah, saat dikatakan ini merupakan sebuah kiasan, sebenarnya tabernakel yang dimiliki oleh Musa di atas bumi kan, waktu Allah menyuruh itu kan, itu merupakan gambaran atau sama persis dengan tabernakel yang ada di sorga. Jadi sama persis di sorga modelnya seperti itu, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Jadi ada pembatas antara manusia dengan Allah itu sendiri. Namun dengan kematian Kristus di atas kayu salib, maka pembatas itu tidak ada lagi. Di ayat yang pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat maha kudus harusnya ya. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi melalui tubuh Kristus itu sendiri yang telah mati di atas kayu salib, maka kita punya akses, kita punya jalan masuk langsung ke dalam ruang maha kudus. Nah 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dan kita punya imam besar yaitu Yesus sendiri. Karena itu ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Nah, ini hal yang penting bagi kita, bahwa kita perlu untuk berpegang di dalam pengakuan akan kepengharapan kita, yaitu bahwa Kristus itu sudah selesaikan semua. Itu yang perlu kita pegang erat. Jadi jangan kita lupakan, jangan kita menganggap bahwa nanti bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan atau bagaimana kita bisa datang kepada Allah itu dengan cara kita sendiri, bukan caranya seperti itu dengan kita melakukan korban sendiri, bukan lagi seperti itu, tetapi melalui apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Dan yang penting adalah sebenarnya hati kita itu sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat.
Kita sudah pelajari di waktu yang lalu, minggu lalu, bahwa hati nurani yang jahat adalah saat kita mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Padahal di sini melalui Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita bahwa ada hukum Allah yang dituliskan di dalam hati kita dan di dalam akal budi kita, dan Tuhan sendiri itu tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita, dan kita tetap masih mengingat dosa dan kesalahan kita, kita memiliki hati nurani yang jahat. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kalau memang hati nurani ini merupakan suatu hal yang benar-benar bisa membahayakan kita, karena kita bisa memiliki yang namanya hati nurani yang jahat, kenapa Allah berikan hati nurani kepada kita? Kan kalau Allah tidak memberikannya kepada kita, maka kita tidak akan mungkin memiliki yang namanya hati nurani. Pertanyaannya adalah, dari mana asal hati nurani ini? Apakah kalau memang ini suatu hal yang harusnya tidak boleh kita bersandar di sana, kenapa kok ada di dalam diri kita? Kenapa kita semuanya memiliki yang namanya hati nurani? Jadi, mengapa atau dari mana asalnya hati nurani ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Dari hati yang paling dalam, gitu ya. Jadi dari hati yang paling dalam muncul hati nurani, begitu ya? Dari hati ya. Oke. Jadi hati nurani kita bisa katakan gini, hati nurani itu ada di dalam bagian hati yang paling dalam, bisa berkata begitu. Tapi pertanyaannya adalah, dari mana asalnya hati nurani ini? Kok bisa ada kita memiliki hati nurani? Dari mana? Dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan hati nurani kepada kita. Padahal kemudian Roh Kudus mengatakan bahwa aku telah membersihkan dari hati nurani yang jahat. Itu gimana? Oh iya kan? Iya juga. Dari diri sendiri sih kali, Pastor. Oke. Kita lihat ya dari awal ya. Sebenarnya Allah itu tidak menginginkan kita hidup berdasarkan hati nurani. Kita sudah pelajari minggu lalu bahwa kalau kita bicara tentang hati nurani, maka hati nurani kita itu bisa mendukung kita, bisa juga mendakwa kita, bisa membela kita, bisa mendakwa kita. Misalnya kita melakukan sesuatu hal yang salah, kan, hati nurani kemudian mengatakan kamu sudah bersalah, kamu sudah berdosa. Tapi hal yang sama, hati nurani yang sama mengatakan, ya memang ini salah, memang ini dosa. Tetapi kalau kamu tidak lakukan ini, maka misalnya kamu nggak bisa bertahan hidup, misalnya begitu. Jadi hati nurani kita itu bisa ya dan bisa tidak pada saat yang bersamaan. Hati nurani kita juga bisa mengatakan bahwa ya aku percaya bahwa Tuhan akan selesaikan semuanya. Tapi hati nurani kita sendiri juga bisa mengatakan, apa benar ya? Bisa terjadi enggak ya? Gitu. Misalnya gini, ingat pada waktu Yesus naik ke atas gunung dan kemudian wajahnya berubah menjadi dia berubah muka gitu kan, yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian ada Elia, ada Musa. Ingat kejadian itu? Coba ya. Itu di mana itu ayatnya? Ayatnya di dalam Markus pasal yang ke-9. Jadi ceritanya Yesus, Petrus sama Yakobus kembali turun dari atas gunung. Mereka melihat bahwa ada murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain itu mengerumuni
Ada orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan ada beberapa ahli Taurat mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Kemudian Yesus datang, mereka menyambut Yesus. Yesus bertanya, apa yang kamu persoalkan? Kemudian seorang dari orang banyak itu berkata, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, tubuhnya menjadi kejang. Aku minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak bisa untuk mengusir roh itu. Maka kata Yesus pada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawa kepadanya, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya pada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami hal ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi bapaknya si anak ini bilang pada Yesus, kalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya kan? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya kan? Saat Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, si ayah anak ini mengatakan, aku percaya. Tapi tolonglah aku yang nggak percaya ini. Bagaimana kita bisa percaya dan tidak percaya pada saat yang bersamaan? Ini kehebatan manusia. Kita bisa percaya, ya aku percaya janji Tuhan. Amin. Yes, yes, yes. Semuanya terjadi. Tapi dalam saat yang bersamaan, hati kecil kita juga bertanya, kalau nggak terjadi bagaimana? Ya kan? Kita bisa percaya dan tidak percaya pada saat yang bersamaan. Ada hati nurani yang mendukung kita, ada hati nurani yang menentang kita. Jadi kayak ada peperangan terus di dalam hati kita. Percaya dan tidak percaya pada saat yang bersamaan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ya kan? Dan kita tahu ceritanya ini bahwa anak itu menjadi sembuh karena ada yang percaya. Ya kan? Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dari semua orang yang ada di sana, yang jelas ayah dari anak ini dia percaya dan tidak percaya. Artinya percayanya nggak 100%. Si anak ini juga pastinya dia nggak percaya karena dia mengalami sakit itu. Murid-murid Yesus sendiri pun mereka tidak percaya karena mereka tidak bisa mengusir roh jahat ini. Tapi ada satu pribadi di sana yang percaya 100%, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi bagi Yesus yang percayanya 100%, tidak ada hal yang mustahil. Ya kan? Nah ini peranan kita lagi nggak bahas tentang hal ini, tapi ini salah satu contoh kita sedang bicara tentang hati nurani. Pertanyaannya tadi adalah dari mana hati nurani itu berasal? Kalau hati nurani ini membuat kita memiliki pertimbangan yang serba nggak jelas seperti itu, berarti ini pastinya Allah tidak mau kita hidup oleh karena hati nurani, karena hati nurani kita bisa menjadi hati nurani yang jahat. Sebab itu pertanyaannya dari mana hati nurani itu berasal? Nah kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Jadi Allah mengatakan semua pohon dalam taman ini bebas kamu makan buahnya. Kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke ya. Di sini kalau kita lihat ceritanya, pada akhirnya
si Adam dan Hawa kan makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di pasal yang ketiga, mereka makan. Setelah mereka makan, nggak langsung mereka mati gini kan. Tapi memang benar di situ bicara tentang dosa, bicara tentang terpisah dengan Allah, itu merupakan maut, merupakan kematian. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, mengapa Allah tidak ingin supaya manusia itu makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Bukankah ini suatu hal yang baik bagi kita? Kalau kita bisa mengetahui manakah yang baik, manakah yang jahat. Supaya apa? Kita bisa melakukan apa yang baik dan kita menjauhi apa yang jahat. Kan begitu. Kita sebagai orang tua, kita punya anak, kita selalu mengajari kepada kita, ajarkan kepada anak kita untuk melakukan hal yang baik. Dan yang ini hal yang jahat jangan dilakukan. Kan begitu. Kita ingin supaya anak kita bisa memahami manakah yang baik, manakah yang jahat. Harapannya supaya si anak ini selalu melakukan hal yang baik. Tapi di sini Allah, Sang Pencipta, Dia tidak ingin supaya manusia makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya Allah tidak ingin manusia mengetahui, oh ini baik, ini jahat. Allah tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu tidak boleh makan. Sebab begitu makan, maka terjadi suatu hal yang berbeda. Mereka lalu mengetahui manakah yang baik, manakah yang jahat. Contohnya, di Kejadian pasal yang kedua ini, ayatnya yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Ini ya, sebelum mereka makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka tahu bahwa diri mereka itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi bagi mereka, dalam kondisi mereka yang telanjang itu semuanya itu baik. Itu baik, bukan suatu hal yang ini baik atau jahat. Itu suatu hal yang katakanlah netral gitu ya. Netral, nggak masalah. Tapi kemudian yang terjadi di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, ya kan? Ayat yang ke-6, ya kan? Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi begitu mereka memakannya, kemudian mereka baru tahu bahwa rupanya aku itu telanjang dan telanjang ini tidak baik, memalukan. Karena itu mereka kemudian membuat cawat untuk menutupi aurat mereka. Padahal sebelumnya di pasal yang kedua, ayat yang ke-25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Begitu mereka makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka jadi merasa malu. Mereka kemudian bersembunyi dari Allah. Ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi mereka jadi tahu, aku sudah melakukan kesalahan dan aku sekarang malu karena aku telanjang. Karena itu mulai membuat pakaian. Jadi pakaian pertama kali yang mereka buat berasal dari pohon ara, gitu kan? Dari daun pohon ara itu jadi pakaian. Kemudian Tuhan memanggil manusia dan berfirman, "Di manakah engkau?" gitu kan. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Muncul ada ketakutan karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ya kan? Jadi di sini sudah mulai muncul ada pertimbangan. Oh, kan Tuhan sudah bilang sama aku bahwa jangan makan buah itu. Kemudian sekarang aku sudah terlanjur memakannya. Waktu Allah tanya, apakah kamu makan gitu kan? Dia mulai melakukan hal yang biasa dilakukan. Orang kalau salah nggak mau untuk disalahkan, dan dia mulai menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan siapa? Yang disalahkan di sini siapa? Dia bukan menyalahkan si Hawa, bukan menyalahkan perempuan itu, tapi sebenarnya dia sedang menyalahkan Allah itu sendiri. Dia mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi aku itu. Jadi sebenarnya kamu yang salah Tuhan. Kenapa kamu kasih perempuan itu kepadaku sehingga aku bisa jadinya melanggar gitu kan. Jadi mulai menyalahkan. Intinya nanti akhirnya kemudian banyak orang menyalahkan Allah. Jadi gara-gara makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa Allah memang tidak ingin supaya manusia mengetahui manakah yang baik, manakah yang jahat. Allah tidak ingin manusia memiliki pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Karena yang disebut pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, itulah yang disebut sebagai hati nurani kita. Sebab hati nurani kita yang akan kemudian menentukan sesuatu, apakah ini hal yang baik, ataukah ini adalah hal yang jahat, atau hal yang buruk. Itu berada di dalam hati nurani kita. Jadi Allah tidak mau manusia mengetahui ini. Mengapa Allah tidak ingin supaya manusia mengetahui akan mana yang baik, mana yang jahat? Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah tidak ingin? Aku nggak ingin kalian makan dari buah pohon itu supaya kalian tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ada yang mau berikan tanggapan? Silakan. Supaya kita tidak mempertimbangkan, tidak mempertimbangkan. Ya, supaya kita tidak pertimbangkan hal itu. Mengapa kita tidak boleh mempertimbangkan? Bukankah itu hal yang baik untuk kita mempertimbangkan? Bukan untuk kita menghakimi. Ya, macam menghakimi lah, Pastor. Ya. Karena Allah tidak ingin kita menjadi hakim. Sebab Allah adalah satu-satunya hakim. Jawaban yang benar sekali, luar biasa. Jadi Allah nggak mau kita untuk menjadi hakim, tidak mau kita untuk menghakimi. Karena begitu kita mengetahui manakah yang baik, manakah yang jahat, maka kecenderungan yang ada adalah kita mulai menghakimi. Dan di mata kita segala hal yang kita lihat itu bisa jadi suatu hal yang jahat. Kenapa dia pakai baju misalnya pakai baju warna merah? Kenapa kok tidak pakai baju warna hitam saja gitu kan? Jadi kita bisa menghakimi orang. Kenapa di atasnya bajunya yang atas bunga-bunga, bawahnya bola-bola misalnya? Kan ini mulai menghakimi, penghakiman itu mulai terjadi. Dan saat kita mulai menghakimi, penghakiman kita itu tidak pernah adil. Karena kita tidak bisa benar-benar adil. Karena keadilan kita dan keadilan Allah itu suatu hal yang berbeda. Saya kasih contoh ya. Keadilan kita dengan keadilan Allah itu berbeda. Misalnya begini. Misalnya Sis Doris lah punya anak. Kemudian saya datang ke sana, saya bunuh anaknya Sis Doris. Oke? Matilah dia. Misalnya. Terus saya ditangkap, diadili. Nah, seperti apa yang adil? Apa yang harus dilakukan pada saya supaya adil? Dibunuh juga. Dibunuh juga ya. Inilah model keadilan dari manusia. Keadilan manusia itu sebenarnya bukan keadilan, tetapi mencari pembalasan. Betul kan? Keadilan Allah berbeda dengan keadilan kita. Kalau keadilan Allah itu bagi Allah kan, kalau misalnya bagi kita ya, saya sudah membunuh, kemudian saya dibunuh. Ya.
apakah sebenarnya itu adil? Kan sis Doris jadi kehilangan anaknya. Betul kan? Gara-gara saya. Saya sudah mati, anaknya tetap mati. Bagaimana keadilan itu? Kan sebenarnya nggak keadilan. Sebenarnya kayak menuntut balas. Kamu bunuh, maka aku juga bunuh kamu. Kan gitu kan? Kamu bunuh anakku, kamu aku bunuh. Itu kan pembalasan. Nggak keadilan. Setelah saya mati, anaknya tetap mati. Jadi kalau mau bicara keadilan adalah bahwa saya harus dihukum, saya mati, dihukum mati, tapi begitu saya dihukum mati, anaknya sis Doris harus bangkit dari kematian. Itu baru adil. Paham ya? Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita, keadilannya. Upah dosa adalah maut. Betul kan? Harusnya setiap orang yang berdosa mati. Pembalasan. Tapi yang dilakukan adalah Yesus yang mati bagi kita, supaya apa? Kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Ini keadilan Allah, bukan keadilan manusia. Keadilan manusia, gigi ganti gigi, mata ganti ganti mata. Ya kan? Nah, manusia saat dia menjadi hakim tidak akan pernah adil. Dan hal yang luar biasa lagi adalah yang mengerikan bagi kita adalah kita sudah tahu mana yang baik, tapi kita tidak lakukan yang baik. Betul nggak? Kita sudah tahu mana yang jahat. Harusnya kita menjauhi hal yang jahat, malah hal yang jahat itu yang dilakukan. Dan ini dituliskan juga oleh Rasul Paulus. Siapa orang yang paling luar biasa mengikut Tuhan kalau bukan Rasul Paulus? Dia benar-benar melakukan segala sesuatu. Bahkan dia bisa mengatakan, dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi dia mengatakan, hal yang baik yang aku inginkan untuk aku lakukan, itu tidak aku lakukan. Hal yang tidak baik, hal yang jahat, yang tidak ingin aku lakukan, malah itu yang aku lakukan. Karena berdasarkan dari hati nurani itu. Bayangkan, misalnya lah, kalau nggak percaya dicoba aja lah. Misalnya besok pagi bangun kan, kemudian kita mengatakan, aku mau melakukan hal yang paling baik lah hari ini. Pokoknya hari ini aku tidak mau marah, aku tidak mau untuk bicara tentang orang lain, isinya sepanjang hari dari pagi sampai malam aku memuji Tuhan. Ya kan? Aku nggak akan marah-marah. Cobalah, nanti apa yang terjadi? Ya. Ada kucing lewat pun bisa jadi kita marah. Karena itu, begitu kita tetapkan diri untuk melakukan sesuatu kan, kayak kita menaruh satu hukum dalam diri kita dan kemudian kita cenderung untuk melanggarnya. Misalnya kan ini kan masih awal-awal tahun lah ya, barusan masuk di bulan Februari. Biasanya orang-orang itu kalau sudah tanggal 31 Desember masuk pergantian tahun ke tahun yang baru, mereka membuat resolusi, ya kan? Bahwa di tahun ini, di tahun yang baru, aku akan melakukan hal yang baru, akan memperbaiki segala sesuatu. Misalnya, mulai tahun ini aku akan mulai menurunkan berat badan, gitu kan? Mulai diet. Apa yang terjadi? Begitu berpikir, aku harus diet. Yang jadi apa? Lapar terus. Pikirannya jadi pengen makan terus, ya kan? Karena bilang, ini nggak boleh dimakan, itu nggak boleh dimakan, gitu kan? Jadi bawaannya kepengen makan. Padahal sebenarnya kalau nggak berpikiran mau diet, nggak kepengen makan juga sebenarnya. Tapi karena berpikir aku harus diet, kurangi berat badan, jangan makan terlalu banyak. Bentuknya apa yang terjadi? Mungkin hari pertama bisa, hari kedua bisa, hari ketiga udah lewat sudah. Semua jadinya dimakan. Ya, itu yang terjadi pada manusia. Mengapa Allah tidak ingin supaya kita mengetahui manakah yang baik, manakah yang jahat? Karena kita tidak bisa menjadi hakim yang adil. Hanya Allah yang bisa menjadi hakim yang adil. Makanya dia mengatakan manusia telah menjadi sama seperti kita. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di sana dikatakan demikian. Jadi mereka ini nggak boleh lagi tetap seperti ini. Bentar ya, saya carikan ayatnya ya. Nih, ayat yang ke-22, Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil
pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Pertanyaannya muncul lagi kan, kenapa Allah tidak mau manusia makan dari buah pohon kehidupan setelah mereka makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kan gitu. Kan bagus hidup untuk selama-lamanya. Karena manusia telah ada di dalam dosa. Karena manusia telah menjadi monster sekarang. Yang dia ketahui adalah dia tahu mana yang baik, mana yang jahat, tetapi dia tidak bisa melakukan mana yang baik. Dia akan cenderung melakukan apa yang jahat. Dan kita tahu dari sejarah kehidupan manusia, setelah kehidupan Adam, kemudian muncul sampai ke Nuh, setelah semua makhluk di bumi ini dimusnahkan, dimulai satu peradaban yang baru dari Nuh, itu pun semua orang kemudian akhirnya melakukan dosa lagi, sama juga, jatuh dalam kejahatan juga. Gitu. Jadi kecenderungan manusia untuk melakukan hal yang jahat itu selalu akan ada. Oleh karena itu memang benar bahwa manusia itu, Allah tidak ingin supaya manusia hidup dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah ingin supaya kita bukan hidup berdasarkan dari hati nurani kita, tapi kita hidup berdasarkan apa? Kalau manusia, ya kan dikatakan kan, supaya manusia itu tidak hidup oleh hati nuraninya, maka bagaimana manusia bisa hidup? Dengan apa manusia hidup? Halo? Ada orang? Ya, Pastor. Apa soalannya, Pastor? Kalau Allah tidak ingin manusia hidup berdasarkan pengetahuan yang baik dan yang jahat, Allah tidak ingin manusia hidup dari hati nuraninya, maka bagaimana cara manusia untuk bisa hidup? Dengan cara apa? Ini jawabannya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mulut Allah. Amin. Jadi kita harusnya hidup tidak hanya dari roti saja. Orang Yahudi pada saat itu mereka suka makan roti. Kalau kita mungkin makan nasi. Jadi bagi orang Indonesia, orang Malaysia mungkin dikatakan manusia hidup bukan dari nasi saja, gitu kan? Bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Harusnya kita hidup dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang penting bagi kita. Tapi kalau saat kita bicara tentang roti, kan, bicara tentang roti, sebenarnya ada yang disebut sebagai roti hidup. Siapakah roti hidup itu? Siapa roti hidup itu? Yesus, ya kan? Roti hidup adalah Yesus. Kemudian siapa itu firman yang keluar dari mulut Allah? Yesus juga. Jadi pada intinya Allah ingin supaya kita hidup oleh Yesus. Bukan oleh diri kita sendiri, bukan oleh hati nurani kita. Dan inilah firman Allah inilah, Kristus inilah yang kemudian menjadi identitas kita. Yang menjadi jati diri kita. Yang menjadi kehidupan kita. Dan ini merupakan hal yang penting untuk kita sadari. Bahwa diri kita itu yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka identitas kita itu adalah Kristus itu sendiri. Saat kita melihat diri kita sama seperti Kristus, maka tindakan kita juga akan sama seperti Kristus. Memang tidak langsung karena kita butuh yang namanya pembaharuan budi, seperti biasanya makan nasi tiba-tiba tidak boleh makan nasi, harus makan roti misalnya begitu kan. Itu ada penyesuaian.
Sama juga dengan itu dalam kehidupan kita. Saat kita mengetahui bahwa aku sekarang adalah milik Kristus, aku ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam aku, hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku dan Kristus yang hidup melalui aku, maka perlahan-lahan kehidupan kita akan berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan ini bukan peristiwa yang bisa terjadi dalam satu malam saja, butuh waktu. Kalau ada yang mengikuti acara saya sama Olivia di hari Selasa lewat di Facebook itu, di sana kita bisa melihat tentang Abraham. Abraham diberi janji dan dia keluar pada umur 75 tahun. Tapi kemudian saat dia memiliki Ishak, dia harus menunggu sampai 25 tahun baru dia mendapatkan Ishak. Dan kemudian di dalam Yakobus dikatakan Abraham dibenarkan karena perbuatannya saat dia mengorbankan Ishak. Dan itu butuh waktu lagi. Jadi setelah 25 tahun masih ada beberapa tahun lagi supaya dia benar-benar menunjukkan perubahan kehidupannya. Di mana dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan bahkan dia mengatakan sekalipun Ishak ini aku bunuh, aku persembahkan kepada Allah, tapi Allah adalah Allah yang bisa membangkitkan orang yang mati. Dia punya sampai kepercayaan seperti itu. Butuh waktu. Di masa-masa dia sampai dalam keadaan seperti itu kan, dia ada berbohong, dia melakukan berbagai macam hal, tetapi sampai pada titik dia berubah kehidupannya, sehingga dia disebut sebagai orang yang benar oleh manusia. Ya kan? Oleh manusia juga. Oleh Allah, dia disebut sebagai orang benar saat dia percaya. Tapi manusia melihat dari perbuatannya. Saat kita berkata bahwa aku orang percaya kepada Kristus gitu kan, saat kita terima Yesus, saat itu juga Yesus menerima kita, saat itu juga Yesus mengatakan bahwa semua dosa dan kesalahanmu tidak aku ingat-ingat lagi. Tetapi belum tentu orang-orang yang ada di sekitar kita memandang kita dengan hal yang sama seperti Yesus. Orang-orang di sekitar kita malah yang seringkali jadi permasalahan gitu kan. Karena itu waktu kita semakin berubah menjadi seperti Kristus, seiring berjalannya waktu, maka orang-orang yang ada di sekitar kita mulai kaget. Mereka mulai melihat, oh kamu sekarang kok berbeda ya, tidak seperti yang dulu. Sekarang lebih penyabar, sekarang lebih baik hati. Kalau ketemu orang nggak cemberut terus, tapi penuh dengan sukacita. Gitu kan. Orang akan melihat perubahan yang seperti itu, dan itu butuh waktu. Tidak dalam satu malam saja. Oleh karena itu saat kita melihat sesama orang percaya, saudara-saudari kita di sekitar kita, saat mereka sudah mengatakan aku percaya Yesus, aku sudah jadi orang percaya, aku datang ke gereja, aku sudah pelayanan. Kenapa hidupnya masih seperti itu? Ya memang butuh waktu. Ya kan? Memang butuh waktu. Nggak bisa kita menuntut orang langsung sama seperti kita. Padahal kita juga perlu untuk berubah juga gitu loh. Kita juga perlu untuk berubah. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua orang itu sama rata karena Allah tidak pernah menciptakan robot. Dia ciptakan manusia. Manusia itu berbagai macam, cara berpikirnya berbeda-beda dan tidak ada satupun manusia yang persis sama. Dua orang anak kembar pun berbeda. Kelihatannya sama, tapi cara berpikirnya berbeda. Tingkah lakunya akan berbeda. Sidik jarinya pun berbeda. Jadi kita semua berbeda-beda. Karena itu jangan kita menyamaratakan. Maunya kan, wah semuanya kalau semua orang sama seperti saya, maka akan lebih baik. Malah lebih kacau. Bayangkan kalau semua orang seperti saudara, persis sama, malah kacau. Karena kan kita tahu kelemahan kita kan. Kalau semua orang melakukan itu, nggak jalan dunia ini. Repot gitu kan. Tapi makanya semua orang berbeda-beda. Nah, saya tutup dengan ilustrasi seperti ini. Di Sandakan ada ini kan, ada pohon pisang kan? Ada ya? Ada. Pohon pisang itu biasanya berbuahnya itu berapa bulan? Dari dia tumbuh sampai berbuah. Enggak, saya tahu, saya enggak tanam pisang.
Pohon pisang kira-kira 1 tahun. Tomat aja, Pastor. Hah? Tomat, Tahun? tomat berapa lama? Kalau tomat? 6 bulan tomat. Kayaknya lebih cepat ya. Tomat mungkin 4 bulan lah ya. 4 bulan dari dia kita tanam, kemudian dia menghasilkan buah yang bisa dipanen ya kan, untuk bisa bikin sambal gitu kan. Tomat katakanlah 4 bulan, 5 bulan lah katakan. Pohon pisang itu sampai 1 tahun misalnya gitu. Kemudian kalau pohon mangga berapa tahun sampai dia berbuah? Mangga teh. Pohon mangga kira-kira berapa? 4 3 tahun? tahun? 4 tahun, 5 tahun? Anggap saja 5 tahun. Gitu 3 ya. tahun. Oke, 3 tahun. Pohon mangga 3 tahun. Kalau pohon duren? 5. Pohon duren 5 tahun. Oke. Pohon, ya. Jadi kita punya pohon tomat 5 bulan, pohon pisang 1 tahun, pohon mangga 3 tahun, pohon duren ada 5 tahun 5 baru tahun. dia akan berbuah. Ya kan? Kita punya 4 pohon. Jadi ceritanya ada seorang petani. Petani ini mau menanam tomat, pisang, mangga, sama duren. Ditanam pada hari yang sama. Ya, sekarang tanggal 3 Februari. 3. Tanam tomat, pisang, mangga, sama duren. Ditanam, terus diurus dengan baik, disiram dan lain sebagainya, dikasih pupuk, kemudian ditunggu. 5 bulan kemudian, pohon tomat sudah menghasilkan. Pohon pisang sudah agak tinggi, gitu kan? Sudah agak tinggi. Pohon mangga masih pendek sekali, gitu kan? Masih pendek. Pohon duren belum kelihatan apa-apa, ya, masih kecil sekali. Jadi sudah panen tomat. Dan kemudian petani ini sangat kepingin untuk makan duren. Jadi dia tunggu kapan ini pohon duren ini menghasilkan. Jadi dia tunggu, dia urus ladangnya, dia siram pohon-pohonnya, dia kasih pupuk lagi, dia tunggu lagi, ya kan? Kemudian di tahun yang pertama pohon pisang menghasilkan buah. Wah, dia senang. Pohon pisangku sudah berbuah dan sudah ada tunasnya lagi. Pohon tomat harus ditanam lagi karena begitu sudah berbuah pohon tomat mati. Nah, kemudian dia tunggu pohon mangga. Pohon mangga tahun pertama belum ada apa-apa, gitu. Belum ada buahnya. Tapi pohonnya sudah makin tinggi. Pohon duren juga belum apa-apa. Kemudian dia tunggu lagi. Mungkin tahun depan, ya kan? Tahun depan pohon pisangnya menghasilkan buah. Pohon mangga belum menghasilkan buah. Ini tahun kedua belum menghasilkan buah. Pohon duren juga belum menghasilkan buah. Tapi dia tetap percaya pasti suatu saat nanti dia akan menghasilkan buah, pohon mangga sama pohon duren. Disiram lagi, dikasih pupuk lagi, dirawat, dijaga, gitu kan? Jangan sampai ada binatang yang melukai pohon-pohonan ini. Akhirnya di tahun yang ketiga. Di tahun yang ketiga pohon pisangnya menghasilkan buah. Wah, dia senang. Tiap hari bisa makan pisang. Kemudian di tahun yang ketiga dia lebih senang lagi karena pohon mangga mulai menghasilkan buah. Wah, buahnya rupanya mangganya enak sekali, manis. Waktu dia melihat kepada pohon duren, kok pohon duren ini belum apa-apa, berbunga saja tidak. Ada tanda-tanda untuk menghasilkan buah pun tidak. Dia berpikir, kenapa ya pohon duren ini ya? Oke lah, kalau gitu aku tunggu 1 tahun lagi lah. Tunggu 1 tahun lagi. Di tahun yang keempat, pohon pisang menghasilkan, pohon mangga menghasilkan, sampai di pohon duren, kok belum ada apa-apanya ini? Berarti ini pohon gagal ini. Yang dilakukan adalah si petani ini pulang ke rumahnya bawa gergaji, bawa kapak, dia potong pohon itu. Ini pohon bodoh. Harusnya kamu menghasilkan buah seperti teman-temanmu yang lain. Pohon pisang sudah menghasilkan buah. Pohon tomat apalagi sudah banyak sekali, panen berkali-kali. Pohon mangga sudah panen 2 kali. Kamu sekalipun belum pernah panen. Memang dasar pohon yang tidak tahu diuntung, dipotong lah. Ya kan? Pohon gila kamu itu. Pertanyaannya siapa yang gila? Ya, petani ini kan yang gila kan. Harusnya dia tunggu lagi 1 tahun lagi, karena di tahun yang kelima baru pohon duren ini berbuah. Betul kan? Setiap pohon ada masanya di mana dia bisa berbuah.
Tapi karena petani ini tidak sabar, dia ingin semuanya sama, misalnya sama seperti pohon pisang, ya nggak bisa gitu. Tidak bisa. Pohon pisang disamakan dengan pohon mangga, disamakan dengan pohon durian, berbeda-beda. Ada waktunya untuk berbuah. Sama juga dengan kita. Kita masing-masing itu, sekalipun kita manusia, kita juga hampir mirip seperti pohon-pohonan ini. Masing-masing kita berbeda. Ada orang-orang dari kita kan, misalnya kita seperti pohon pisang, yang baru mendengar sedikit, oh aku sudah tahu, dan kemudian menghasilkan, gitu kan? Langsung menghasilkan. Ada yang seperti pohon mangga, harus tunggu sampai 3 tahun mendengar tentang identitas dia, mendengar apa yang sudah dilakukan Kristus, mendengar tentang Kristus, memenuhi pikirannya dengan Kristus, dan baru kemudian di tahun yang ketiga dia menghasilkan buah. Tapi ada orang-orang yang seperti pohon duren, harus nunggu sampai 5 tahun. Bahkan ada yang nunggu sampai 10 tahun baru dia menghasilkan buah. Sehari-hari yang dilakukan dia, sekalipun dia mendengar firman, kayak dia nggak mengerti, gitu kan, nggak ngerti apa-apa. Tapi tiba-tiba, gitu kan, sudah sampai di tahun yang kelima, langsung dia dahsyat sekali bicara, gitu kan, langsung orang sembuh. Sekali bicara, orang terima Yesus, misalnya begitu. Ada waktunya masing-masing, begitu kan. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kita nggak bisa paksakan semua orang harus sama seperti pohon pisang, nggak bisa. Mungkin dia adalah pohon duren. Sampai sekarang nggak keluar-keluar buahnya. Tapi begitu nanti buah itu keluar, buahnya itu jadinya buah yang enak dan mahal. Betul kan? Buah duren kan lebih mahal daripada mangga, lebih mahal daripada pisang. Ya kan? Kalau pisang misalnya panen udah dibagi-bagi, udah kasih, ambil aja gitu kan. Misalnya orang bisa, adalah aku nggak butuh pisang. Gitu kan. Kalau mangga mungkin ada sedikit lebih berharga, mungkin dijual. Ya, tapi kemudian kalau duren lebih berharga lagi, gitu. Menunggunya lama, hasilnya lebih berharga. Jadi bisa jadi orang-orang yang sampai saat ini kan, orang ini sudah Kristen sekian lama kok belum berubah ya kehidupannya. Mungkin dia pohon duren, ya kan? Mungkin dia pohon duren, mungkin belum saatnya dia menampilkan buah itu, karena buah itu akan muncul dengan sendirinya pada waktunya. Kalau kita paksa untuk menghasilkan buah sebelum waktunya, pasti nggak enak buah itu. Ya, pasti tidak enak. Buah kalau misalnya dia masak di pohon, itu rasanya jauh lebih enak daripada masih mentah kemudian kita peram. Ya kan? Tunggu sampai, pasti beda. Gitu kan? Yang masak di pohon pasti akan jauh lebih enak. Jadi masing-masing punya saatnya, punya waktunya. Kita perlu bersabar. Baik bersabar saat melihat kepada orang lain, tapi juga waktu kita lihat diri kita sendiri, kita juga perlu bersabar. Kenapa ya sampai sekarang aku belum bisa melakukan hal ini? Sampai sekarang aku belum bisa melepaskan hal ini. Bersabar. Cari tahu siapakah dirimu di dalam Kristus. Penuhi pikiranmu dengan Kristus. Maka sedikit demi sedikit perubahan itu pasti terjadi. Kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada waktunya tiba, kita menghasilkan buah. Dan buah yang kita hasilkan itu bisa memberkati orang yang ada di sekitar kita. Ya kan? Asal jangan kejatuhan duren aja di kepala gitu kan. Tapi buah yang kita hasilkan itu kan begitu kita menghasilkannya, maka itu bisa dinikmati semua orang. Kan kita nggak pernah melihat ada pohon, misalnya pohon mangga kan. Dia berusaha untuk dia menghasilkan buah, nggak ada. Yang ada adalah tunggu aja sampai waktunya. Sudah 3 tahun, dia pasti akan menghasilkan buah pada waktunya. Gitu loh. Duren juga sama. Kita nggak pernah melihat pohon duren gitu kan, untuk berusaha menghasilkan buah. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Kita manusia, mungkin kita berpura-pura seperti menghasilkan buah. Tapi buah kalau itu bukan buah yang asli, bukan yang berasal dari Roh Kudus kan. Ada buah roh. Buah roh hasilnya artinya Roh Kudus yang menghasilkannya dari dalam diri kita secara alamiah, bukan sesuatu hal yang kita buat-buat. Jadi sukacita, damai sejahtera, sampai pengendalian diri, itu semua dari Roh Kudus. Saat kita makin mengetahui identitas kita dalam Kristus, maka muncul ada sukacita, itu akan muncul sendiri. Damai sejahtera itu akan muncul sendiri. Kesabaran itu akan muncul sendiri. Sampai kemudian penguasaan diri pun itu akan muncul sendiri. Bukan kita berusaha, aku harus sabar ya, sabar. Ya kan? Ada cicak jatuh marah. Ya kan? Jadi
Itulah kehidupan kita. Jangan kita bersandar pada hati nurani kita. Jangan kita bersandar pada pengetahuan manakah yang baik, manakah yang jahat. Sebab kita hidup bukan berdasarkan hati nurani, tetapi kita hidup berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan itu bicara tentang Kristus. Apa yang sudah dilakukan Kristus, seperti apa Kristus pada saat ini, seperti itu juga kita. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Satu Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Yohanes 4:17. Ya, dalam versi Indonesian Modern Bible. Dalam hal inilah kasih kita disempurnakan supaya kita memiliki keyakinan pada hari penghakiman, karena sebagaimana Dia, demikian juga kita di dalam dunia ini. Jadi kita sekarang masih ada di dalam dunia ini kan, tetapi sama seperti Kristus sekarang ini seperti apa, kita juga sama seperti Dia. Karena Kristus adalah jadi identitas kita. Kalau Kristus saat ini Dia tanpa sakit penyakit, kita juga tanpa sakit penyakit. Kalau Kristus saat ini penuh dengan sukacita, kita juga penuh dengan sukacita. Kristus penuh dengan damai sejahtera, kita juga penuh damai sejahtera. Jadi sama seperti Dia, demikian juga kita di atas muka bumi ini. Dan ini makanya kita hidup oleh Kristus, bukan hidup oleh hati nurani kita, bukan hidup oleh ini yang baik, ini yang jahat. Jadi bukan lagi kita bertanya, Pastor, karena sekarang kita ada di dalam kasih karunia, bahwa semuanya itu oleh karena kasih karunia, ini boleh enggak? Yang seperti ini boleh atau tidak? Ya kan? Kalau caranya berdoa itu harus begini atau begini, bukan bicara itu lagi. Tapi berbicara tentang Kristus yang menjadi kehidupan kita. Kemudian, kalau kita nggak tahu bagaimana caranya untuk menjalani kehidupan, tanya sama Dia. Tuhan Yesus, bagaimana harusnya aku menjalani kehidupan ini? Atau tanya, Roh Kudus, tuntun aku, supaya aku bisa berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Aku bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang berkenan kepada Allah, manakah yang sempurna. Aku mau memperbarui pikiranku sesuai dengan identitasku, sesuai dengan Kristus yang menjadi hidupku. Nah, saat itu terjadi kan, maka kehidupan kita benar-benar bisa menghasilkan buah. Saat orang melihat kita, dia tidak akan melihat kita seperti kita sekarang ini, tapi mereka akan melihat Kristus yang terpancar dari dalam kita. Dan itu merupakan kesaksian kita. Dan itu merupakan cara paling gampang bagi kita untuk menyampaikan Injil. Saat orang bisa melihat Kristus terpancar dari diri kita, mereka bertanya kepada kita, kamu sekarang kok berbeda ya? Nggak seperti yang dulu. Aku nggak tahu kenapa, tapi kelihatannya lebih bersinar-sinar, lebih bersukacita. Kenapa? Tinggal cerita. Ngomong tentang Yesus. Bicara ini semua karena Kristus telah mati bagi aku. Dan Kristus juga sudah mati buat kamu. Tinggal kamu percaya. Kalau kamu percaya, kamu juga bisa mendapatkan ini. Selesai. Itu adalah hal yang gampang. Kecuali akan beda. Percaya Yesus ya. Kalau kamu nggak percaya, nanti kamu akan masuk neraka. Ada satu titik di mana orang sudah nggak takut lagi dengan neraka. Udahlah, neraka nggak apa-apa lah. Temanku banyak yang ada di sana. Daripada nanti masuk surga ketemu kamu lagi. Aduh. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi Pastor, sama juga dengan halnya tentang berdoa kan. Kalau kita mau berdoa, kadang ada orang tuh berdoa lama deh. Baru amin. Lepas tuh kalau kita bersama-sama dengan teman yang baru, kita hadkanlah
begitu. Sama Maksudnya, juga lah tuh kan. maksudnya Macam kita tahu dia tidak mampu, dia hmm, tidak mampu untuk ikut kita cara berdoa seperti itu, kita hadkanlah ya. masa tuh. Maksudnya gini, kita Sama kita lah kan. ikuti saja tuntunan dari Roh Kudus maunya bagaimana. Siapa tahu kalau misalnya Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan sesuatu, akhirnya terjadi perubahan dari orang ini, ya bisa jadi juga. Cuman kita perlu untuk memahami situasi dan bukan bicara harus begini, harus begitu, tapi dalam setiap hari kita bergantung kepada Roh Kudus untuk menuntun kita. Kadang-kadang ada ketemu sama orang yang perlu kita memang harus berdoanya panjang, ada ketemu dengan orang lain kemudian Roh Kudus menggerakkan pada kita berdoanya singkat saja, ya kan? Jadi nggak jadi permasalahan. Bahkan doa paling singkat yang ada di dalam Alkitab apa? Doa Bapa kami. Masih panjang doa Bapa kami. Wah. Ya, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Panjang. Doa yang paling singkat itu adalah seperti Yesus waktu dia meredakan topan gelombang itu waktu dia di atas perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Yang dia lakukan hanyalah sebenarnya cuma satu kata aja dalam bahasa Ibrani-nya. Dia hanya berkata shalom. Itu juga doa. Itu juga berdoa. Ada juga waktu kita sudah nggak bisa bicara apa-apa lagi seperti di dalam Roma pasal yang ke-8. Nah, ya, saya carikan ayatnya ya. Nih, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian Roh membantu dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu apa yang harusnya kita doakan. Tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erangan-erangan yang tak terungkapkan. Dan Dia yang menyelidiki hati telah mengetahui keinginan Roh itu karena Dia bersyafaat menurut kehendak Elohim demi orang-orang kudus. Jadi ada saat-saat waktu kita menghadapi permasalahan kan, sampai kita mau berdoa pun nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya, yang hanya tutup mata, aduh Tuhan gitu kan misalnya gitu. Nggak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi ada Roh Kudus di dalam kita yang bisa mendoakan bersyafaat demi kita gitu kan. Bersyafaat bagi kita dengan erangan yang bahasa yang kita nggak mengerti juga, tapi itu dipahami oleh Allah sendiri. Dan itu doa yang dahsyat, ya, yang dahsyat. Karena apa? Pasti yang didoakan oleh Roh Kudus itu pasti didengar oleh Allah karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Amin. Sama satu Pastor, contohlah kita bertemu dengan seorang teman lah, bukan teman, macam kira dia orang Kristen tapi sudah lama dia tidak bangun lah, Kristen KTP. Jadi kita bertemu dengan dia betul-betul rindu untuk berkumpul, untuk bersama-sama, macam haus akan Tuhan. Dan pada masa yang sama, orang yang terdekat dengan dia tahu persis gayanya macam mana dia punya tindak tanduk dulu. Dan orang itu yang orang terdekatnya tuh cakap, mesti dia suruh dia mesti mau kasih tahu apa dia punya gaya-gaya itu. Suruh dia mengaku. Tapi apakah betul dengan cara kami sampaikan, cakap bilang itu bukan hak kita untuk tanya dosa-dosanya dulu, tapi kita tunggu waktu dia biar Tuhan yang berbicara dengan dia lah, begitu. Ngam gak tuh Pastor? Macam kan orang tuh suka selalunya tuh kalau orang macam yalah, saya dari dulu membesar keluarga Kristen. Jadi kalau sudah mau yang bertobat mesti mengaku apa kesalahan kau ini mau cakap.
Tapi bila sekarang saya sudah belajar tentang kasih karunia Tuhan nih, yang saat sekarang saya belajar dengan Pastor Daniel, rupanya tidak perlu untuk kita cakap, bagi tahu maksud saya tidak perlulah kau ungkit-ungkit tentang dosa yang memalukan dia. Begitu. Cukup dia kalau dia mau buat kesaksian, dia buat kesaksian lah. Kalau kita nampak dia sudah berubah, Pastor, tak perlulah kita suruh seperti orang tuh bilang, suruh dia buat pelepasan ini, suruh dia mengaku dosanya ini itu, tak perlulah kan? Sebab kadang kan Pastor, saya terpikir tidak semua orang boleh macam kalau orang itu betul-betul mengaku dosanya, nanti orang-orang yang di sekelilingnya itu tidak semua yang boleh terima, nanti macam jadi bahan jolokan sama dia pula. Kalau saya rasa begitu, nanti memalukan dia. Ya, dalam hal ini juga sama ya, tidak ada harus begini, harus begitu juga. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang mereka bisa dituntun untuk menceritakan apa yang pernah dia lakukan sebelumnya, dan bisa jadi Tuhan bisa punya rencana dengan dia bercerita seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang punya permasalahan yang sama pun mereka juga bisa mendapatkan, oh rupanya aku masih ada harapan gitu loh. Aku juga pernah melakukan yang seperti itu, orang ini sekarang jadi berubah karena percaya pada Yesus, berarti bagi aku juga ada harapan. Jadi bisa macam-macam. Tapi kadang-kadang kan yang terjadi adalah saat ada orang bilang, oh kalau dia mau memang benar-benar percaya, dia benar-benar mau melakukan ini, dia harus melakukan begini dulu. Sebenarnya bagi saya ya, kalau saya lihat sepertinya ada sesuatu yang orang ini pun harus lakukan itu gitu loh. Bisa paham enggak? Orang ini sebenarnya dia punya sesuatu yang dia sembunyikan. Jadi supaya yang dia sembunyikan itu enggak kelihatan, dia tunjuk orang lain. Kamu harus mengaku dosa yang ini, gitu. Jadi semua pandangan orang tertuju kepada orang yang ini, maka aku enggak diperhatikan lagi gitu loh. Dosaku enggak akan dilihat lagi. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang kemudian berpikir bahwa saat dia bisa melakukan seperti itu, dia menuntut orang melakukan seperti itu, dia sedang berada dalam posisi yang jauh lebih tinggi daripada orang tersebut. Merasa aku lebih rohani daripada dia. Makanya dia harus mengaku dulu baru aku bisa terima dia. Ada orang-orang yang semacam itu juga. Jadi dalam apapun juga kan, kalau misalnya dituntut Roh Kudus bicara kepada kita kan, dan dia suruh kita untuk bicara kepada orang ini tentang misalnya kita mengetahui ada dosa yang dia miliki kan, dan Roh Kudus gerakkan kita untuk bicara tentang itu, ya kita bicara gitu loh. Oke, nggak masalah gitu kan. Dia bilang kamu ada hal yang seperti ini dan kamu harus bereskan ini gitu kan, selesaikan, makanya jangan lakukan lagi. Bagaimana caranya? Minta Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan bagi kamu, ya kan? Menjalani kehidupanmu dan sebagainya. Kita ceritakan Injil kepada dia. Itu akan jauh lebih baik gitu. Dan itu semua tergantung dari tuntunan dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bilang nanti udah diam aja, nggak usah bicara apa-apa, atau bahkan Roh Kudus nggak ngomong apa-apa sama kita, ya jangan sok rohani sehingga kita kemudian tahu semua jawaban. Kita nggak tahu semua jawaban. Iya. Ya kan? Ya, hanya dia yang tahu jawabannya bagaimana, dan dia tahu bagaimana caranya untuk membereskan orang ini. Tapi kalau memang Tuhan letakkan dalam hati kita, aku harus bicara kepada dia tentang hal ini, gitu kan? Oke, mungkin Tuhan memang sedang memakai kita untuk membantu orang ini jadi ada perubahan begitu. Oke? Oke, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oke. Kalau ada pertanyaan lanjutan, boleh tanya lewat WhatsApp. Nanti saya akan posting pelajaran ini di YouTube juga, supaya nanti bisa disaksikan ulang. Kalau ada hal-hal yang kelewatan, nanti bisa disampaikan, bisa ditanyakan. Minggu depan kita tetap jam yang sama, jam 8 malam. Tadi minta maaf agak terlambat, karena memang setting alat peralatannya. Jadi rencananya saya mau gambar-gambar seperti yang minggu lalu, rupanya nggak bisa. Jadi ya, maafkan sudah terlambat. Apakah saya diampuni? Diampuni. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Kita berdoa menutup perjumpaan kita malam hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini.
Kami bersyukur atas pengorbanan yang sudah dilakukan Kristus bagi kami oleh darahnya, sehingga kami sekarang memiliki keberanian bisa masuk, datang ke ruang Maha Kudus, berjumpa sendiri dengan Allah. Apapun kami membutuhkan, kami bisa datang dengan berani menerima kasih karunia, menerima pertolongan kami tepat pada waktunya. Dalam segala sesuatu yang kami hadapi saat ini, di tengah-tengah pandemi dan apapun juga, kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan Engkau membuat kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kehidupan kami benar-benar bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kami, bahwa Kristus benar-benar hidup, dan kehidupan kami menjadi kesaksian yang nyata bagi mereka, sehingga mereka juga bisa menerima segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, kami berdoa untuk semuanya yang ada pada malam hari ini, yang bisa bergabung ataupun yang tidak bisa bergabung. Kasih karuniamu, damai sejahteramu itu melingkupi kamu. Ada kebajikan, ada kemurahan yang mengikuti kami. Ada juga tanda-tanda keajaiban dan mujizat yang senantiasa beserta dengan kami. Kami bersyukur, berterima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati, Pastor. Selamat malam. Malam.